Orang yang mati syahid yang berikutnya itu adalah namanya John Wycliffe, dan ini adalah gambar John Wycliffe. Dan John Wycliffe ini lahir di sebuah desa kecil yang berada di Inggris pada tahun 1325, dan dia sempat menempuh pendidikan teologinya di Oxford. Dia melayani Tuhan dan berjuang demi Kristus. Tetapi ironisnya justru dia tidak diterima oleh gereja dan dia diterima oleh orang-orang, dia ditolak oleh gereja dan ditolak bukanlah oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, John Wycliffe ini berjuang untuk melawan pengajaran-pengajaran yang salah di dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang-orang percaya yang mengalami kelumpuhan rohani. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan, namun di dalam kehidupannya itu tidak memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidupnya itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan sedangkan banyak orang Kristen pada waktu itu juga tidak memahami Alkitab. Dan pada saat itu semua Alkitab itu memakai bahasa Latin, dan yang bisa belajar Alkitab pada waktu itu adalah hanya imam saja, dan orang-orang Kristen pada waktu itu hanya belajar dari imam, dari imam saja. Dan yang justru pengajaran apa yang disampaikan oleh para imam itu adalah pengajaran dengan hal-hal yang menyimpang kebenaran firman Tuhan, dengan mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh John Wycliffe ini tidak disukai oleh gereja, dan juga tidak banyak disukai oleh orang-orang yang mengenal Kristus juga. Dan dari pihak gereja itu lalu meminta John Wycliffe ini supaya dia berhenti untuk mengajar doktrin-doktrinnya, dan akibatnya kedudukannya yang ada di kedudukannya sebagai pengajar di Oxford itu dia dicabut, lalu dia dikucilkan dari gereja, dia diasingkan dari gereja dan tidak boleh lagi untuk datang pergi ke gereja. Dan tetapi semua apa yang John Wycliffe ini rasakan ini tidak meruntuhkan imannya kepada Tuhan. Justru ia lebih semangat untuk memberikan pengajaran dan doktrin-doktrin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari sinilah John Wycliffe ini patut menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan sempat memberikan semangat kebangkitan rohani yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di Inggris pada waktu itu. Dia tetap berpegang teguh dalam menyatakan imannya kepada Tuhan. Dan waktu itu dia sempat sesudah dia memberitakan firman Tuhan, dia memberikan pengajaran-pengajaran dan doktrin yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu dia meninggal pada tanggal 31 Desember 1384 dalam usia yang ke-56 tahun. Dia meninggal usia 56 tahun. Lalu sesudah 31 tahun sesudah John Wycliffe ini meninggal, lalu gereja mengadakan suatu konsili yang disebut sebagai Konsili Konsten. Dan dari Konsili Konsten ini, dari pihak gereja memutuskan bahwa John Wycliffe ini adalah orang yang sesat, maka jenazahnya harus dibuang jauh-jauh, harus dilemparkan jauh-jauh dari gereja. Dan hal ini merupakan suatu pemahaman yang salah kalau menurut kita semua. Dan melalui Konsili Konsten tersebut, lalu jenazah John Wycliffe yang sudah 31 tahun itu meninggal, lalu diangkat dari liang lahat dan dibakar, lalu abunya itu dibuang di Sungai Rin.